Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari kelompok 6. Saya dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang perbedaan fikih dan syariah. Terdiri dari anggota Nadia, Delpi, Irfa, Repa, Tora, dan Dapa. Fikih dalam Islam. Penjelasan. Kata fikih adalah bentukan dari kata fikun, yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengarahan potensi akal. Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Berikut adalah definisi fikih menurut para ulama. Yang pertama, ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istihad, istiyah, dan sa'ud zariyah. Yang kedua, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah, larangan, pilihan, anjuran untuk melakukan maupun anjuran agar menghindarinya, yang didasarkan pada sumber-sumber syariah, bukan akal atau perasaan. Yang ketiga, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini, bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariat yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal dan istinbat. Ahli fikih Mustafa Jarka memaparkan laju zaman fikih mengalami proses perkembangan menurut dia. Menurut dia, ada 7 periode. Pertama, periode risalah, yaitu selama masa kehidupan Rasulullah. Pada periode ini, fikih masih dipahami sebagai segala yang dikandung Al-Quran dan hadis. Kedua, periode 4 khalifah untuk sampai pertengahan abad pertama Hijriah. Ketiga, dari pertengahan abad pertama Hijriah sampai ke permukaan abad kedua Hijriah. Sedangkan periode keempat dari awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Kelima, periode pertengahan abad keempat Hijriah. Pada periode ini gerakan yang dimulai melemah. Keenam, berlangsung dari pertengahan abad ke-7 Hijriah hingga munculnya modifikasi hukum perdata Islam pada masa Turki Utsmani yang diundangkan pada 26 Sya'ban 1293. Periode ke-7 bermula setelah munculnya modifikasi hukum perdata Islam hingga masa modern, yang kata Mustafa Jarka mengatakan ada 3 ciri pada periode ini, yaitu lahirnya modifikasi fikih sesuai tuntunan zaman, meluasnya usaha kodifikasi hukum yang tak hanya pada hukum perdata tetapi juga pidana, acara, dan hukum administrasi. Perbedaan fikih dengan syariah. Secara etimologi, kata syariat sumber air yang digunakan untuk minum. Secara umum, keberadaan syariat Islam ialah untuk taat, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan dan ketundukan tersebut diwujudkan dalam bentuk ibadah yang telah diatur dalam syariat Islam. Adapun tujuan syariat: 1. Untuk memelihara agama, hifz al-din, yaitu menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. 2. Memelihara jiwa, hifz al-nafs. 3. Memelihara akal, hifz al-akal, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara akal sebagai anugerah Allah yang sangat prinsip karena diberikan kepada makhluk selain manusia. 4. Memelihara keturunan, hifz al-nasab, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik, karena dengan memelihara keturunan, agama akan berfungsi, dunia akan terjaga.
5. Memelihara harta hifz al-mal, yaitu kewajiban menjaga dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepadanya. Penjelasan mengenai tata cara salat subuh dan doa kunut. Saya ingin menerangkan tentang sholat subuh. Sholat subuh adalah satu di antara dari 5 sholat yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Sholat subuh berjumlah 2 rakaat. Walau hanya 2 rakaat, manfaat dan keutamaan dari sholat subuh sangat luar biasa bagi Anda yang melaksanakannya secara rutin setiap hari. Waktu pelaksanaan sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar sampai menjelang matahari terbit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mushadu. Artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya matahari, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Bacaan doa kunut pada salat subuh. Bacaan doa kunut pada salat subuh. Doa kunut adalah satu di antara poin pembeda dari salat subuh dengan salat wajib yang lainnya. Doa kunut adalah bacaan yang disunahkan sehingga jika dilakukan maka umat muslim akan mendapatkan pahala. Namun jika tidak dilakukan dengan tidak apa-apa, doa kunut dibaca dalam posisi salat masih berdiri dalam gerakan i'tidal. Sekian presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.